Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur berkah hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah di Masjid Marabatilah ini. Mudah-mudahan keberjamahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukmin yang tentu kita berkomitmen bahwa ridho Allah sebagai rohnya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad sebagai nabinya. Kalau di bahasa Arab kan raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bil muhammadin. Nah, kita dituntut untuk beriltijam. Beriltijam kalau diterjemahkan secara bebas artinya kita konsisten, komitmen, berpegang teguh. Jadi iltijam itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa, Bu? Komitmen. Non komitmen teh eta we. Jadi keteguhan pendirian yang tidak tergoyahkan lagi. Ya. Sehingga kita konsekuensi dari keiltijaman ini. Nah, makanya kita dituntut ikhwat iman rahimakumullah. Kita bersama-sama harus beriltijam, berkomitmen terhadap tentu syariat Islam. Karena tadi kita sudah menyatakan bahwa ridho Allah Rabbnya, ridho Islam agamanya, ridho Muhammad nabinya. Pasti dituntut bahwa itu bukan hanya ucapan. Ya punya sanes ucapan unggul, tapi itu harus benar-benar ya mengakar dalam kolbu, ada dalam hati kita, ya. Lalu jelas kita buktikan apresiasi atau aplikasi dari komitmen tadi bahwa Allah Rabb kita, Islam agama kita, dan Muhammad nabi kita. Nah, dalam hal ini ada 5 komitmen atau iltijam ya, dari tuntutan bagian dari ciri orang yang melaksanakan syariat. Ada 5. 1, kita dituntut untuk dalam iltijam ini ya, aqidatus salimah. Jadi yang pertama kita harus berakidah yang salimah, yang selamat. Yang kedua, ibadatus sahihah, ibadah yang benar. Yang ketiga, akhlakul hamidah, akhlak yang terpuji. Yang keempat, ad-dawatu wal jihad, dakwah dan berjihad. Dan yang kelima, asyumulu wat tawazun, menyeluruh dan seimbang. Jadi ada 5 ini ya, iltijam yang harus kita membuktikan bahwa kita siap ya, melaksanakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai hamba-hamba yang mukmin. Cobi ibu yang ngidi anu kahiji teh naon tadi teh? Ya, sesarangan cing tarik Bu. Ya kan. Aqidatus salimah artinya 2, ibadah yang benar. Ya, ibadatus sahihah, sahihah ya, yang benar. Yang ketiga, akhlak yang terpuji. Ya, akhlakul hamidah, akhlak yang terpuji. Yang keempat, dakwah dan ad-dawat wal jihad, dakwah dan jihad. Yang kelima, seimbang. Bahasa Arab nate? Asyumulu wat tawazun. Kade bahasa Arab nate menyeluruh dan seimbang teh lain teh apal. Asyumulu wat tawazun. Apa itu menyeluruh dan seimbang bahasa Arab nate apal? Bukan itu. Atau apa malah alam ya. Lah, ikhwat iman rahimakumullah. Yang pertama tadi kita dituntut oleh ya untuk apa? Berakidah terus salimah. Akidah yang selamat. Berarti ikhwat iman rahimakumullah, kenyataannya
Kalau ada yang selamat, pasti ada yang tidak selamat. Ya. Kenapa ditutup aqidatus salimah? Berarti ada di luar akidah yang tidak selamat. Akidah itu ikatan. Akidah itu ikatan. Ikatan siapa? Keyakinan, ikatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Khaliqnya. Itu akidah. Bisa disebut akidah itu keimanan, keyakinan. Biasanya ilmunya disebut ilmu tauhid. Ya, ilmunya ilmu tauhid. Nah, kenapa ikhwati iman rahimakumullah, yang pertama kita harus beriltijam, berkomitmen dengan konsisten bahwa kita harus melakukan atau melaksanakan akidah yang selamat. Jangan sampai kita ikhwati iman rahimakumullah akidah kita terkotori. Akidah kita ikhwati iman rahimakumullah tercampuri. Dan ini bagian dari dasar kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, bahwa kita harus berakidatus salimah, akidah yang selamat. Artinya dalam penyembahan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara rububiyahnya, ya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwati iman rahimakumullah, ya, tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma wa sifat. Dan kita pun mengakui ikhwati iman rahimakumullah, ya, bahkan kita pun dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajiblah, katakanlah yang 20 itu, ya, ibu terang ke apal kene ke wujud, qiyamu binafsihi wa daniyah qudrat iradah sokalan muridan hayan sami'an basiron. Itu, ya, itu bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang 20 yang wajib. Nah, artinya apa ikhwati iman rahimakumullah? Kita tadi seorang mukmin. Kenapa kenyataannya walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun? Manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ternyata tidak semua menyembah secara murni ketauhidannya. Manusia lihat dalam ikatan akidahnya, aya anu nyembah kana panon poe, betul tidak? Aya anu nyembah kana patung, arca, ada yang menyembah kepada api. Ya, itu agama apa? Majusi. Ibu nurutan tah agama Majusi. Ya, ngaji maju ka sisi. Mata tidak ada. Ya, tuh gitu. Majusi. Ya. Ya. Jadi Majusi teh ya, ai kana ai mah lain Majusi Islam, ai teh mau ngaji ka sarisi. Ya, ini ikhwatiwan rahimakumullah, ya. Itu banyak kenyataannya manusia menyembah kepada ghair selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita makan secara akidah dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak lepas dalam Al-Fatihah? La sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab, minimal kita 17 kali, ya, mengungkapkan. Dan ini harus kita betul-betul komitmen apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artosna teh Bu, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami pertolongan. Itu kan ketauhidan, itu akidah menandakan kita bahwa benar-benar dalam penyembahan, ya, benar-benar ikhwati iman rahimakumullah, dalam hati kita yang kita sembah hanyalah Allah, yang kita ibadahi hanyalah Allah. Inna sholati wa ma ya. Sampai apapun komitmen kita, salat kita, nusuk, ibadah haji manasik, ya, wa nusuki wa mayahya, hidupku, lalu matiku. Nah, sekarang kita hidup, nanti kita mati. Untuk siapa? Lillahi rabbil. Siapa rabbil alamin di sini? Allah. Kanggo Allah. Gitu. Cuman memang kenyataannya tadi kenapa dituntut kita untuk aqidatus salimah? Ternyata manusia, ya, banyak yang menyimpang.
Ya. Bukan hanya maaf di luar Islam, yang di dalam Islam saja kadang kemurnian akidahnya terkontaminasi, terkotori, ya, tercampuri. Makanya kita dituntut harus kholaso, murni akidah kita, non bu, murni. Sehingga susu, bensin, betul tidak? Ibu punya kendaraan, suami ibu punya kendaraan, cek tukang bensin teh, ibu iya masihan 10 liter, 8 liter bensin, ya, 1 liter cai, tapi kena dihijikan, ditampi mua. Nah, tidak murni, ya, tidak murni. Angan kacang, sakumaha, sapariu, sapanci, udah kena mau apa pariu, sapanci kacak serakan, seageung kumaha punten kotoran cak-cakna. Nah sagede kieu enggak. Sagede beas ibu ninggal dituang mah. Kenapa? Murni. Ya. Betul tidak? Cinta suami ibu, wah, luar biasa ka ibu. Sanggala dibere. Ya. Bubrok ka ibu teh, ya. Tapi satu sisi hiji mangsa mereka batur. Kabatur dalam artian kabatur. Amak tuh, oh gitu, nah dia amak segala. Apa yang diberikan? Barang tidak apa-apa, tapi kalau masalah hati pasti ibu. Oh gitu. Jadi mengenai sakit barang bere teh teu naon, barang berenya tah mere anu, tapi lamun di dieu amak gitu. Ini ya. Makanya kenapa dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iwat iman rahimakumullah, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, yang mana keimanannya itu tidak dicampur adukan dengan azulm, nah kezaliman. Ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tadi yang murni akidahnya, murni tauhidnya, tidak tercampurnya azulmu, ya, dengan kezaliman, maka lahum bagi mereka amnu, keamanan, wa hum muhtadun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang ini. Naon tadi sok mangga urang sami-sami murnikeun akidah yang naon tadi? Akidah itu salimah, yang selamat. Nah, pada saat turun ayat ini, ya, dan tafsir Ibnu Katsir riwayat Iman rahimahullah, para sahabat ibu berat turun ayat ini, bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak akan berbuat zalim? Persepsi atau pandangan sahabat mungkin azulmu di sini adalah dosa. Ibunya para sahabatnya, sok sananya para sahabat generasi terbaik, tapi dia mengakui akan dosanya. Tengah rasa bersih, tengah rasa pangtakwana, tengah rasa pangnaon, pangsolehna, merasakan pasti di antara kami ya Rasulullah pasti ada yang berbuat dosa. Pan urang mah karek tahajud saminggu oge bisa jadi ahli. Ya. Salam kemis karek sabulan geus jadi ahli, geus di dieu Firdaus teh tah. Ya. Nah, itu para sahabat apa artinya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim, tidak berbuat dosa? Apa kata Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, ihwat iman rahimakumullah, yang dimaksud itu bukan al-zulmu, bukan al-ismu al-zanbun yang biasa, tapi al-zulmu sebagaimana dalam surat Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya pada saat beri nasihat, al-zulmu adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Eta. Jadi yang disebut kezaliman itu adalah apa? Mencampur adukan. Az-zulmu di sana asyirku. Non syirku teh, Bu? Syirik. Non syirik teh menduakan. Musyrik orangnya, musyrik itu jalma nu syirik. Kusyak kade lamun ku syirik Sunda ku es, syirik ka urang. Eta mah syirik iri. Tapi lamun ngabuli naon? Nyirikan. Eta ngabuli bahasa ayeuna mah nyirikan teh. Ya.
Si eta mah mendingus pan dinyirikan si anu eta mah naon? Ngabuli nyirikan eta mah. Ya. Gitu. Lamun batur menang nikmat urang teu geunah eta mah naon? Oh kitu tah eta. Si kasut teh ya. Susah ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang apa? Eta mah bisa dulu. Ya. Nah. Jadi asyirku di sini apa? Kemusyrikan. Makanya dalam surat An-Nisa di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Mayasya yang Allah kehendaki kecuali satu, kalau dosa tersebut kebawa mati dosa apa? Musyrik. Jadi kita ikhwat iman rahimakumullah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala harus tadi murni tauhidnya. Iyyaka na'budu, yang mendatangkan manfaat siapa? Nu nyumpikeun madarat, yang berikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memelihara semua langit dan bumi. Ya, Ibu, kita yakin Ar-Razzaq, Ar-Razzaq Allah kan, ya, yang memberikan rezeki. Ibu maaf, pada saat lahir Ibu ngarang lo tiung kieu teh. Henteu. Beres teh? Nyanak naon pas lahir Ibu? Tuh dibulikin pan ayeuna mah alhamdulillahnya dina lomari tingali. Can sakedeung deui datang paket. Mata tenang we hirup mah jeung sia naon teh ngaranna teh ya jeung melihat wajar ada kegundahan wajar mata aya doakan pernah saya sampaikan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya a'udzubika min ajli wal kasal wa minal jubni wa bukhli wa a'udzubika min ghadabi wa khawri rijal wajar tapi ulah jadi stres teuing jadi presiden nikmati hidup teh ya hidup yang sekejap ini kenapa kita punya kunci kebahagiaan siapa Allah alah ieu naik alah naik tenang tenang ya. Wajar kisah detik mah gitu ya. Tapi yakin kita semua yang memberikan rezeki siapa? Allah. Ya. Allah yang Maha mengatur. Kalau ada masalah Allah Subhanahu wa taala karena minallah ilallah. Dan Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan makhrajan, bahkan memberikan min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu jadi keyakinan kalau orang sadana. Ya, syaratnya tadi ya tauhid dan tauhid ciri orang yang bertakwa, makanya kita murnikan ketauhidan kita. Ini ada hadis riwayat Imam rahimakumullah man akhirul kalam qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya pada saat dia berpisah roh dan jasadnya, akhir dari kehidupannya di dunia dijemput oleh malaikat maut. Sama malaikat maut Ibu? Jibril. Tadi paralin ter 20 sifat apa cing malaikat mana? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Atid, Malik, wa apal Allah akbar walillahil hamd. Sehingga ibu-ibu ya tadi kata kata Ustaz tadi mengenai penghafalan ya subhanallah ya. Nah, lalu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini berpisah roh dan jasadnya, ada orang yang bakal kabeh, dia bakal gitu, betul terus Ibu. Kullu nafsin setiap yang bernapas, berjiwa ya, yang naf ya, pasti mengalami kematian, pindah alam, di alam dunia, alam barzakh, pindah alam, tenang pindah alam. Ya, daging papangi deui Ibu. Maaf Ibu suami yang sudah duluan nanti pernah deui insyaallah. Malu alam seberapa tahun deui mah tenang. Ya. Lalu iwat iman rahmatullah. Bagaimana dalam hadis ini man barang siapa qala ya tadi dari ucapan ending terakhirnya ucapan terakhir. Tentu yang ada dalam hatinya, ada dalam pikirannya sehingga pada saat perpisahan dengan dunia keluar rohnya, keluar dari mulutnya, bibirnya la ilaha illallah. Dakhalal. Payung Ibu gitu? Ayo. Mangati payung. Nah, ini. Saya suka bertanya ke ibu masalah ibu mati ya masalah meninggal, ibu mau nggak usia ditambah 200 tahun deui rata-rata aralim. Saya pengajian di mana-mana tadi coba saya tanya di sini, Bu kalau ditambah 200 tahun lagi mau nggak? Bu yang sebelah sini mau ditanya 200 tahun lagi ditambah usia mau nggak?
Mau nggak? Berarti anu jempling dia berarti mau. Ibu mau ditambah oleh Allah usia 200 tahun lagi? 100? 2 minggu deh. Mau kumaha ya? Nggak gabung kita 2 minggu deh. Kumaha. Tak kumaha nya. Ngan hoyong mah. Lain hayang panjang umur tadi 200 tahun mau.